Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sabri Paldi, mahasiswa UIN Riau, program studi manajemen pendidikan Islam, yang akan melakukan wawancara bersama salah seorang guru dan bapak terfavorit di sekolah ini. Boleh perkenalkan Pak? Perkenalkan, nama saya Yuzi Rinaldi, selaku guru PAI dan staf kesiswaan di SMK Tekuk Pekanbaru. Baik, kali ini saya akan mewawancara Bapak ini ataupun berbincang-bincang mengenai kompetensi guru. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi pedagogik. Menurut Bapak, langsung saja Pak. Iya. Bagaimana menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa? Dalam menyesuaikan metode pembelajaran terhadap kebutuhan siswa, kita juga memperhatikan apa kebutuhan siswa terhadap materi yang kita berikan kepada siswa. Apakah dia membutuhkan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, atau dia belum memahami materi-materi sebelumnya sehingga kita tidak bisa mengambil acuh lebih jauh terhadap materi-materi yang ingin kita sampaikan sebelumnya. Itu merupakan sebuah pembelajaran terhadap kebutuhan siswa yang kita inginkan agar siswa tersebut bisa memahami semua materi-materi yang telah kita ajarkan. Jadi masih dengan kompetensi pedagogik Mbak, bagaimana langkah Bapak untuk mengevaluasi hasil belajar siswa? Untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran terhadap siswa, sebelum kita memasuki kepada materi sebelumnya, kita akan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah kita ajari kepada siswa di minggu yang lalu. Kemudian kita melihat apakah dia memang betul-betul sudah memahami terhadap materi yang kita sampaikan. Kalau seandainya masih banyak yang belum memahami materi-materi yang sudah kita ajarkan tersebut, maka kita akan mengulas kembali materi yang lama kita sampaikan sehingga semuanya paham, bisa memahami materi-materi yang kita ajari. Barulah berikutnya kita akan memasukkan materi-materi yang akan baru kita pelajari kepada siswa tersebut. Jadi berarti sampai paham murid itu baru dilatih. Iya. Sehingga dia memahami materi yang kita sampaikan, sehingga kita bisa memberikan pedoman terhadap materi-materi yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Selanjutnya mengenai kompetensi profesional Pak, bagaimana mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan kurikulum? Mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan kurikulum, kita melihat dari kompetensi dasar siswa, sehingga acuan kita dalam memberikan materi sesuai dengan kurikulum, minat bakat yang diinginkan siswa tersebut. Itu merupakan salah satu acuan bagi kita sebagai seorang guru, sehingga siswa tersebut bisa mengembangkan potensi dirinya dalam mengajar, dalam mengetahui pembelajaran di sekolah kita. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk memastikan materi yang diajarkan selalu relevan? Sistem pembelajaran kita ini, kita membentuk tim berkelompok terhadap siswa, sehingga kita akan memberikan materi-materi tersebut menurut siswa itu apakah dia mampu dalam mengemban materi-materi yang kita sampaikan kepada siswa. Kita membentuk tim berkelompok, maka pembelajaran akan dilakukan secara berdiskusi menurut kelompok masing-masing sehingga siswa bisa memahami materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa tersebut. Selanjutnya mengenai kompetensi kepribadian. Jadi bagaimana Bapak membangun kepercayaan siswa kepada Bapak? Dalam kompetensi kepribadian ini kita memacu kepada pribadi siswa tersebut sehingga siswa bisa memahami kompetensi diri yang apa yang dia bisa dikembangkan terhadap dirinya siswa tersebut. Oke, selanjutnya saya lagi pertanyaan. Selanjutnya mengenai kompetensi sosial nih Pak. Jadi bagaimana Bapak berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran? Mengenai tentang kompetensi sosial itu tak lain kita harus bekerja sama dengan wali murid ataupun orang tua siswa sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua siswa, bagaimana perkembangan anak didik kita ini bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran sesuai yang diinginkan oleh orang tua siswa ataupun wali murid, sehingga kalau seandainya terjadi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa kita bisa mengkomunikasikan terhadap orang tua siswa sehingga sebuah permasalahan itu bisa dapat kita selesaikan
dengan baik sehingga orang tua siswa bisa menerima hal tersebut dengan baik. Baik Pak, selanjutnya ataupun yang terakhir nih Pak. Jadi bagaimana Bapak menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya di sekolah? Dalam menyesuaikan diri tentang keberagaman budaya, kebetulan Bapak sendiri berasal dari Sumatera Barat, yang mana hal tersebut memang jauh berbeda budaya Melayu dengan budaya Minangkabau. Jadi kita sebagai guru yang mengajar di wilayah Bumi Lancang Kuning ataupun di wilayah Melayu ini, kita harus menyesuaikan diri kita sehingga kita bisa memahami bagaimana konsep-konsep budaya Melayu ini, sehingga kita bisa memaparkan hal-hal tersebut kepada siswa bagaimana konsep-konsep dasar kemelayuan ini, sehingga kita tidak bisa mengambil patokan dari budaya Minangkabau harus kita terapkan di budaya Melayu. Tidak, kita harus menyesuaikan diri. Kata orang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya baik Pak, mungkin sekianlah yang dapat tanyakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan juga ilmu yang sangat bermanfaat ya tentunya Bapak. Jadi cukup sekianlah tugas hasil video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.